Mengapa bangsa Yahudi tidak dihancurkan Allah? Inilah 5 hukuman Allah pada Yahudi. Umat Nabi Nuh, Hud, Lut, Shu'aib, dan Saleh semuanya dihancurkan Allah. Yang tersisa hanya sisa-sisa peradabannya saja. Namun tidak bagi Yahudi atau Bani Israel. Walaupun terus mendurhakai, melawan hingga membunuh para nabi dan rasulnya, mereka tetap tidak dimusnahkan Allah. Apakah ini sebuah kemuliaan? Justru menjadi beban sejarah, beban peradaban, dan beban generasi yang tak pernah terhenti. Beban-beban ini yang membuatnya tak bisa tampil memimpin sejarah peradaban. Hari ini, Yahudi membuat gerakan Zionis yang membuatnya berhasil berkumpul di Palestina, menguasai perekonomian, keuangan, dan teknologi militer dunia. Apa puncaknya? Disematkan oleh dunia sebagai penjajah tanah Palestina, pelaku apartheid, genosida, dan pemimpinnya menjadi penjahat perang dunia. Beban berat sejarah akibat kedurhakaan, perlawanan, dan pembunuhan kepada nabi dan rasulnya terus menghantui perjalanan bangsa ini. Apa hukuman Allah yang ditimpakan kepada Yahudi? Allah telah menetapkan takdir-takdir hukuman yang akan terus berulang di setiap zaman dan generasi bagi bangsa Yahudi. Allah memaparkannya di Al-Quran. Yang pertama adalah dijadikan kera. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 166. Yang kedua adalah dijadikan babi. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka yang dijadikan kera dan babi dan menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Hukuman Allah yang ketiga untuk bangsa Yahudi adalah didatangkan lawan yang perkasa. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan melakukan kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami memberikan kamu kesempatan untuk mengalahkan mereka, kami mendapatkan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami menjadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyiramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Quran Surat Al-Isra ayat 4-8. Hukuman yang ketiga adalah benteng-bentengnya hancur dan ketakutan yang menghantui. Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara ahlul kitab atau Yahudi Bani Nadir dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menjaganya dari azab Allah. Maka azab Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka. Dia menanamkan rasa takut di dalam hati mereka sehingga mereka menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Yang keempat adalah berputar-putar kebingungan di bumi. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi atau padang tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 26. Dan hukuman yang terakhir dari Allah untuk bangsa Yahudi adalah selalu berkonflik dan berselisih antar sesamanya ataupun umat lain. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu agama yang benar, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu atau musyrik Arab berkata seperti ucapan mereka itu. Allah akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa agama yang mereka perselisihkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 113. Jadi siapakah yang berat siksaannya? Hukuman bagi Yahudi ataukah umat-umat yang telah dihancurkan Allah?